Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji-Mu atas belas kasih yang selalu Kau berikan kepada kami. Semoga kami senantiasa memuji penyelenggara-Mu yang agung dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ketiga gereja memasuki pekan biasa. Bacaan Injil hari ini menampilkan Yesus sebagai guru yang penuh wibawa. Ia hadir di rumah ibadat Kapernaum bukan hanya untuk mengajar, tetapi menghadirkan sesuatu yang belum pernah dialami oleh banyak orang. Sabda yang berkuasa, sabda yang membebaskan, dan sabda yang mengubah hidup. Injil hari ini membawa kita pada pengalaman iman yang sangat nyata. Pertemuan dengan Yesus yang bukan sekedar diperbincangkan, tetapi dirasakan, dialami, dan direspons oleh hati manusia pada tingkat yang paling mendalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Markus mencatat bahwa Yesus mengajar pada hari Sabat di rumah ibadat. Orang-orang terkejut bukan hanya karena kata-kata yang diucapkan, tetapi karena cara ia mengajar dengan wibawa yang berbeda. Seringkali kita mendengar banyak kata, teori, dan ajaran agama.
namun kita mendengar sabda Yesus dengan cara yang langsung masuk ke hati, tanpa rumit dan tanpa bingkai retorika kosong. Ia berbicara bukan untuk membingungkan, tetapi untuk membebaskan. Apakah sabda Tuhan masih hidup dalam hati saya, atau hanya menjadi suara biasa yang tidak mengubah? Apakah saya membuka hati untuk mengalami sabda yang membentuk hidup, atau sekadar mendengar tanpa perubahan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saat Yesus mengajar, muncul seorang yang dikuasai roh jahat di tengah rumah ibadat. Roh itu mengenal Yesus. "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus tidak berhenti di pangkuan itu saja. Ia mengusir roh itu dengan perintah yang tegas. "Diam, keluarlah daripadanya." Ini keunikan Yesus. Ia tidak hanya menyampaikan kata, tetapi mengambil alih apa yang menindas manusia. Luka, ketakutan, kecemasan, dan segala bentuk roh jahat di hati manusia tidak hanya ditunjuk, tetapi diterangi dan dibebaskan oleh sabda Tuhan. Apa saja roh jahat yang masih mengikat hidup saya? Apakah saya berani membawa luka-luka itu kepada Yesus agar diusir oleh sabdanya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan berkata, "Apakah arti ini? Ajaran baru dengan kuasa." Ini bukan sekedar pengetahuan baru, tetapi pengalaman yang mengubah cara hidup orang. Seringkali iman kita stagnan, bukan karena kita tidak tahu banyak hal, tetapi karena kita belum pernah benar-benar mengalami sabda yang membebaskan. Apakah saya rindu sabda Tuhan yang kuasa mengubah hidup saya? Apakah Injil tetap sekedar informasi atau telah menjadi pengalaman pribadi yang membebaskan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini menegaskan sesuatu yang fundamental. Sabda Tuhan tidak pernah datang tanpa kuasa. Ia bukan hanya kata, tetapi kekuatan yang mengubah, yang membebaskan dari segala belenggu batin dan dosa. Hari ini Tuhan masih berbicara dan membebaskan. Pergumulan hidup terasa berat, kebiasaan yang sulit diubah, dan luka-luka lama bukan sesuatu yang tidak bisa dihadapi. Ketika kita membuka hati untuk Yesus, berbicara sabdanya akan membebaskan dan menguatkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Guru yang berkuasa dan penguasa atas segala yang mengikat hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami mendengar sabda-Mu dengan telinga, tetapi tidak selalu kami membiarkannya menjadi kuasa yang membentuk kehidupan kami. Datangkanlah sabda-Mu ke dalam hati kami hari ini. Bebaskanlah apapun yang masih menahan kami, ketakutan, kebencian, kebiasaan lama, dan segala roh yang menghambat hidup kami. Ajari kami untuk mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh, supaya sabda-Mu tidak sekedar didengar, tetapi dialami, dihayati, dan dihidupi. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.